adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita. Hari ini kita mau dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, adik-adik di rumah harus dengan penuh sukacita dan semangat dalam memuji Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita nyanyinya dengan semangat, dengan penuh sukacita, maka Tuhan Yesus disenangkan. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami karena kami mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau menyanyikan pujian penyembahan kami. Biar Tuhan Yesus disenangkan dalam pujian kami pada hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik biar tambah semangat memuji Tuhan, kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids kita. Adik-adik di rumah udah siap? Oke, yang masih duduk ayo dong bangkit berdiri biar semangat menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Are you ready? Siap ya? Sama-sama kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak. Yeay! Gitu dong, semangat. Biar apa? Semangat juga nyanyinya. Sekarang kita mau siap memuji Tuhan ya. Oke, musik. Yuk sambil senyum nyanyinya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut
memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, sedari kami kecil kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami juga lebih Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anak SK yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi di minggu ini dengan Kak Susan. Nah adik-adik, sebentar kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Semua karena kebaikan Tuhan buat kami. Semua karena kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Susan yang akan membawakan firman-Mu. Berikan hikmat marifat-Mu Bapa. Urapi kami semua Bapa yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu ini kakak mau menceritakan tentang tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi, tapi dia tidak tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di Persia. Persia itu tempat pembuangan bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau baca firman Tuhan di Nehemia ini ya adik-adik ya. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kakak tunggu. Kita buka di Nehemia. Nehemia di mana? Di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Ayo kakak tunggu. Siap-siap untuk buka Alkitabnya. Kalau tidak tahu Nehemia di mana, minta tolong kakak atau mama atau papa yang ada di rumah. Ya, kitab Nehemia ada di kitab Perjanjian Lama, satu kitab dengan Ezra. Sudah, kita buka Nehemia 1 ayat 1 sampai 6 ya. Kita mau baca ya adik-adik ya. Kakak buka ya. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita baca ya. Kakak baca dari sini, adik-adik juga baca di rumah. Ya, kakak bacakan di Nehemia 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Di ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah adik-adik sudah baca ya di kitab Nehemia. Di sana diceritakan kalau Nehemia ini mendengar tentang bangsa Israel yang di Yerusalem mengalami kesusahan adik-adik. Waktu itu saudaranya Nehemia, Hanani, menceritakan kalau bangsa Israel di sana sedang mengalami kesusahan.
Di sana kota Yerusalem, pintu gerbangnya sudah terbakar, temboknya runtuh. Mereka kesusahan di sana. Nah, adik-adik, sebagai seorang bangsa Yahudi yang merasakan itu tanah airnya, Israel adalah bangsa dan banyak saudara-saudara dia di sana. Dia merasakan, Nehemia merasakan turut kesusahan dengan saudaranya yang ada di sana. Dengan apa? Dengan dia berkabung adik-adik, mengetahui kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel di sana. Dia berkabung, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan berpuasa, siang dan malam dia panjatkan doa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Allah yang dapat diandalkan, Tuhan Allah yang dapat membantu bangsa Israel keluar dari masalah itu. Walaupun dia tinggal jauh dari Yerusalem, di kota Persia, tapi hatinya tetap ada. Hatinya mencintai tanah airnya. Dia itu seorang apa adik-adik? Nehemia ini seorang juru minuman loh adik-adik. Di Raja Persia itu seorang yang dipercaya oleh raja. Jadi bukan orang sembarangan adik-adik. Walaupun dia hidup nyaman di Persia, tapi dia tidak melupakan apa yang terjadi dengan saudara-saudara dia di kota Yerusalem. Kesusahan yang mereka alami, dia pun merasakan. Dia merasakan kesedihan karena kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel di sana. Sebagai seorang juru minuman yang dipercaya oleh raja yang merasakan kesusahan akan masalah mereka ini, dia membawa doa. Dia berdoa dengan cara apa adik-adik? Dengan cara dia berdoa, dia berpuasa, memanjatkan doa siang dan malam kepada Tuhan. Dia mengaku dosa atas bangsa Israel, minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang bangsa Israel telah perbuat, dan mengingatkan kembali kepada Tuhan akan janji setianya bahwa Tuhan Allah akan membela bangsa Israel, akan membela umatnya. Tuhan Yesus, Tuhan Allah pasti sanggup karena Nehemia mengandalkan Tuhan. Seperti halnya adik-adik, kalau adik-adik mengalami kesulitan, kesusahan, ingat ya, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah Bapa yang sanggup memberikan kekuatan, ya, yang sanggup diandalkan adik-adik. Jadi adik-adik jangan bersedih, jangan berkecil hati kalau sedang mengalami kesusahan. Tetap percaya, tetap berdoa, berpuasa tuh seperti Nehemia. Walaupun mungkin kita tidak bisa, adik-adik tidak bisa berpuasa, tapi jangan lupa tak jemu-jemu berdoa, membawa doa kita kepada Tuhan Allah siang dan malam. Tuhan pasti menolong sesuai dengan janji dan waktunya Tuhan ya adik-adik ya. Nehemia begitu sangat mencintai tanah airnya, walaupun dia tidak tinggal di sana, tapi dia merasakan apa yang dialami oleh bangsa Israel di sana. Adik-adik, apa yang mereka alami seperti halnya kita adik-adik di bangsa Indonesia. Nehemia mencintai tanah airnya, mengasihi, membawa doa untuk bangsa Israel kepada Tuhan. Kita dapat mengambil contoh dari sikap Nehemia ini. Kita pun berdoa untuk bangsa Indonesia, tanah air kita, tempat kita lahir ya adik-adik ya. Adik-adik tahu ya apa yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Kesusahan, kesulitan, apalagi sekarang ada virus baru, virus varian baru dari virus varian Delta yang sangat menyebar dengan cepatnya ya adik-adik ya. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan yang mencintai tanah air kita Indonesia ini, kita bawa dan dukung Indonesia, doakan Indonesia supaya Indonesia kuat, Indonesia pulih, Indonesia sehat kembali. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tahu ada teman-teman adik-adik atau saudara
atau kerabat adik-adik yang mengalami sakit atau kesusahan, jangan lupa ya adik-adik ya, untuk mendoakan mereka, mendukung mereka seperti halnya Nehemia, membawa doa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk teman-teman atau saudara kita yang mengalami kesulitan dan mengalami sakit ya adik-adik ya. Kita melihat begitu banyak orang kesulitan mencari apa adik-adik sekarang ini. Kalau sakit, rumah sakit ya adik-adik ya. Mereka tidak bisa ditampung lagi di rumah sakit sehingga dibuat tenda-tenda loh adik-adik di luar. Sedih ya adik-adik yang melihat semua itu yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kita dukung, kita bawa doa kepada Tuhan Allah untuk Indonesia supaya tetap kuat, Indonesia sehat dan segera berlalu wabah corona ini. Ya adik-adik, dengan apa? Kita bawa doa, kita dukung semua doa berpuasa siang dan malam ya adik-adik. Kita terus doakan sampai Tuhan menjawab, sampai Tuhan memulihkan. Tidak berhenti-henti, tidak jemu-jemu ya kita adik-adik ya. Dan dengan cara apa lagi? Mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita. Kalau lagi pandemik seperti ini, untuk tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Apalagi sekarang ya adik-adik, kita harus memakai double masker. Ya, ingatkan ke saudara, adik-adik, teman, atau papa, mama, kalau mau keluar rumah, kalau ada hal yang penting keluar rumah, mama, papa, atau kakak, ingat double masker sekarang. Dan kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah ya adik-adik ya. Oleh karena itu, kita bawa doa kita karena kita mengasihi tanah air kita seperti halnya Nehemia ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita dukung doa untuk teman-teman kita. Mungkin adik-adik ada yang tahu yang sakit, jangan kita tetap doakan ya adik-adik ya. Kita tetap dukung doa, kasih semangat. Kalau adik-adik tahu ada teman atau siapa yang sakit, tetap kasih semangat biar cepat pulih, tetap sehat kembali. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau doa untuk penutup firman Tuhan di pagi ini. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar seperti Nehemia yang mencintai, mengasihi negeri kami, tanah air kami. Tuhan, kami mengandalkan Tuhan seperti halnya Nehemia, membawa doa, tak jemu-jemu, berdoa, berpuasa, berkabung Tuhan Yesus, dan meminta ampun untuk kesalahan yang diperbuat. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pulihkan Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara, dan semua Tuhan yang kami tahu dan yang mungkin kami tidak tahu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-Mu Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berikan kekuatan Tuhan dan para tim medis yang membantu. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka. Berikan juga pemerintah kami jalan keluar yang terbaik. Biar Tuhan rumah sakit dapat terpenuhi kalau sedang susah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Tuhan Yesus pasti memulihkan Indonesia. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dan membuat berlalu wabah corona ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Tuhan Yesus menyertai kami dan memberikan kami kekuatan, pemulihan, damai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.